Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 semester 2 ya. Untuk materi prakarya pada semester ini kita itu akan mempelajari 4 bab. Materi prakarya semester 2 itu untuk bab yang pertama itu ada pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Bab yang kedua nanti kita mempelajari tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Bab yang ketiga, pengolahan bab pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Bab yang terakhir, pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Jadi untuk semester 2 ini kita fokus mempelajari tentang produk yang berkaitan dengan buah-buahan dan juga sayuran. Tentunya buah-buahan dan sayuran yang ada di sekitar kalian ya. Bisa dijadikan nanti buah-buahannya bisa dijadikan jus, bisa dijadikan es campur gitu ya. Kalau sayurannya bisa sayuran segar terus kalian olah sendiri menjadi kreasi kalian. Untuk bab yang pertama kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan juga minuman. Ini buah-buah segar gitu ya. Kita untuk bab 1 itu fokus tentang buah-buahan dulu. Peta materi pengolahan. Yang pertama ada pengertian dari buah segar. Kita nanti akan mempelajari tentang apa sih artinya buah segar. Terus nanti juga mempelajari tentang karakteristik dari buah-buahan yang segar. Terus teknik pengolahan pangan buah segar. Jadi bagaimana sih tekniknya mengolah dari buah segar menjadi aneka makanan yang enak tentunya ya, dan juga menyehatkan. Terus yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang tahapan pengolahannya. Tadi tekniknya, terus selanjutnya ada tahapannya. Yang terakhir kita nanti mempelajari tentang penyajian kemasan. Jadi kalau udah diolah, kita nanti sajikan dalam sebuah kemasan agar lebih menarik dan juga memiliki daya jual yang tinggi. Pengertian dari buah segar. Pengertian dari buah segar yaitu bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi misalkan di depan rumah kalian itu ada pohon jambu misalkan ya, itu kan masih segar ya, langsung dipetik dari pohonnya, itu kan masih buah segar dan bisa langsung dikonsumsi. Tentunya dicuci dulu ya, biar lebih higienis dan juga menyehatkan. Itu namanya buah segar. Karakteristik buah-buahan. Kalau dilihat secara musimnya ya, dilihat dari musimnya, itu buah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada buah musiman, yang kedua buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang ada di waktu tertentu. Misalkan kayak sekarang itu kan musim rambutan gitu ya. Itu kan buah rambutan itu hanya ada pada musimnya, kalau musim yang lain itu nggak ada. Terus contohnya duren gitu ya, itu kan musiman. Terus buah apa lagi ya, buah mangga, itu juga musiman. Yang kedua tadi buah sepanjang tahun. Jadi setiap hari pasti ada, kayak contohnya pohon pisang, buah pisang gitu ya. Contohnya buah pisang, jenis buah yang tersedia sepanjang tahun tadi ya. Setiap hari pasti ada pisang yang matang gitu. Jadi tadi karakteristik buah-buahan dilihat dari musim buahnya itu ada 2. Yang pertama buah musiman dan yang kedua buah sepanjang tahun. Kalau berdasarkan iklim tempat tumbuhnya itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada buah tropis, yang kedua buah subtropis. Kalau buah yang tropis itu buah yang tumbuh di iklim yang panas. Kayak contohnya nanas gitu ya. Nanas, di situ ada gambar nanas ya. Nanas ini kan hanya tumbuh di daerah yang panas. Kalau di daerah bersalju itu nggak mungkin ada nanas ya. Yang kedua tadi buah subtropis. Buah yang tumbuh di iklim yang sedang. Kayak contohnya di situ ada gambar stroberi. Itu iklimnya sedang. Kalau iklimnya terlalu panas itu juga nggak bisa tumbuh. Kalau iklimnya terlalu dingin
kayak daerah salju itu juga nggak bisa tumbuh. Kalau karakteristik buah-buahan dilihat berdasarkan pematangannya itu juga ada dua. Yang pertama itu ada buah klimaterik, yang kedua ada buah non klimaterik. Kalau tadi yang pertama buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen itu dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi kalau bahasa kitanya itu diimbu dulu gitu ya. Kayak contohnya pohon mangga. Pohon mangga dipetik itu kan masih agak keras, agak mentah gitu ya, belum matang banget. Kemudian kita simpan, itu nunggu sampai matang dulu ya, kira-kira 2 atau 3 hari itu bisa matang. Tapi kalau lebih dari itu biasanya lama-kelamaan akan membusuk. Yang kedua adalah buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Kayak contohnya buah semangka. Buah semangka itu dipetik otomatis udah matang, udah merah. Kalau misalkan dipetik masih kecil, masih agak putih-putih gitu ya, masih belum merah banget, itu kalau dipetik itu juga nggak bakalan jadi merah gitu ya, tetap jadi langsung terjadi pembusukan. Selanjutnya, kandungan dan manfaat buah-buahan. Kandungan dan manfaat dari buah-buahan itu misalkan buah jambu biji, buah avokat, buah pepaya, dan buah belimbing. Yang pertama, buah jambu biji. Buah jambu biji itu memiliki kandungan vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan buah jeruk. Ini vitamin C-nya lebih banyak ya dari jeruk, itu jambu biji. Nah, vitamin C ini berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji juga mengandung antioksidan yang dapat menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu melancarkan proses pencernaan. Nah, ini bagus buat pencernaan, bagus untuk menangkal kanker gitu ya. Vitamin C-nya juga lebih banyak daripada jeruk. Ini manfaat dari jambu biji. Buah jambu biji otomatis ini ya nggak asing lagi ya di daerah Ponorogo, karena saya lihat juga daerah Ponorogo itu kebanyakan nanam jambu. Jadi nggak asing lagi dengan jambu biji. Yang kedua ada buah avokat. Manfaat buah avokat. Avokat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan juga kecantikan. Biasanya ini kalau cewek-cewek gitu ya, buah avokat itu bisa dijadikan buat maskeran gitu ya, katanya buat menghaluskan kulit. Juga buah avokat ini memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh, lemak yang tak jenuh. Jadi lemaknya yang nggak jahat gitu ya, yang nggak berbahaya. Bermanfaat untuk menurunkan kolesterol sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan juga kanker. Ini bagus banget ya manfaatnya. Terus buah avokat ini juga memiliki lemak tak jenuh yang ada pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Jadi kalau yang lagi pengen diet, pengen langsing, itu bisa mengonsumsi buah avokat karena buah avokat ini bisa mengurangi nafsu makan. Selanjutnya, kandungan vitamin dalam buah avokat ini adalah vitamin A dan juga E yang sangat baik untuk kesehatan mata dan juga kulit, menghilangkan kerutan dan membuat kulit tampak lebih muda. Biasanya kalau cewek-cewek tadi ya buat maskeran, buah avokatnya dihancurkan dulu, terus kemudian dijadikan masker. Nggak usah dicampur apa-apa, langsung bisa buat maskeran. Selanjutnya buah pepaya. Buah pepaya ini kalian tidak asing lagi ya, pasti sering menemukan buah pepaya. Manfaat buah pepaya. Pepaya ini mengandung vitamin C dan A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Ini terkenal
untuk melancarkan pencernaannya ya, biasanya kalau buah pepaya. Terus buah pepaya ini juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti kortin, flavonoid, folat dan juga asam pantotenat. Karena sekarang lagi musim corona ya, kan katanya harus menjaga kekebalan tubuh. Ini bisa kalian mengonsumsi buah pepaya untuk menjaga kekebalan tubuh kalian. Terus yang terakhir ini ada buah belimbing. Buah belimbing. Manfaat dari buah belimbing yang pertama itu memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar. Vitamin A, E, dan B kompleks. Terus fungsi yang lain manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Jadi kalau kalian lagi batuk, bisa untuk meredakan batuk, kalian bisa mengonsumsi buah belimbing. Tadi manfaat-manfaat buah-buahan dari jambu biji, avokat, pepaya, dan juga belimbing. Jadi intinya kalau kalian rajin mengonsumsi buah-buahan, jadi ya insya Allah ya kekebalan tubuh kalian itu semakin baik dan semakin meningkat. Jadi jangan lupa setiap hari kalian untuk mengonsumsi buah-buahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.